One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Kembali kita akan mengulas pertandingan sepak bola di perempat final Liga Champion yang akan mempertemukan antara Bayern Munchen versus PSG. Seperti biasa kita kembali kedatangan tamu, yaitu coach fenomenal kita, Coach Rusli. Apa kabar Coach? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Kamis dini hari kita kembali akan disajikan oleh pertandingan di perempat final Liga Champion yang akan mempertemukan antara Bayern Munchen versus PSG. Kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan pada Kamis dini hari nanti? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas salah satu pertandingan yang sangat fenomenal dan sangat menarik untuk kita tonton bersama antara Bayern Munchen, di mana kita ketahui bahwa Bayern Munchen adalah pemegang juara tahun ini, sementara sebagai runner up juga adalah PSG. Jadi ini pertarungan antara balas dendam kembali. Saya anggap bahwa dia ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Kenapa? Pasti PSG yang dihuni oleh pemain berkelas dunia dan pasti akan membalas dendam atas kesalahan atau kekalahan yang terjadi pada tahun lalu, apalagi di final. Ini saya yakin bahwa kalau PSG dia sudah mengalahkan Munchen, jadi dia sudah ada terawang untuk menjadi juara. Ya, itu pertandingan segi awalnya ya. Yang kedua, begitu juga dengan Bayern Munchen yang menjadi juara tahun lalu, pasti dia masih mau mengikuti Real Madrid. Dia mau mengikuti Real Madrid karena Real Madrid pernah mendapatkan Liga Champions 2 kali berturut-turut. Pasti dia juga mau mengikuti Real Madrid yang sebagai saingan berat ini. Jadi ini adalah kesempatan untuk Bayern Munchen untuk menyamai rekor daripada Real Madrid itu sendiri. Bahkan dia kalau bisa mengalahkan ya, apalagi kan sekarang formasi yang diturunkan oleh atau pemain yang berada di Munchen ini sangat stabil permainannya, itu dilihat dari 7 pertandingan ya, 7 pertandingan tidak pernah mengalami kekalahan. Kemarin dia mengalahkan salah satu tim yang yaitu Leipzig ya. Leipzig dia mengalahkan 1-0. Dibandingkan dengan PSG, memang beberapa pertandingan di liga domestik dia sudah 2 kali kalah, mengalami kekalahan secara kemarin juga dia kalah dari Lille, salah satu tim yang ada di Perancis. Dia kalah 1-0 ya, 2-0 dia kalah 2-0 di pertandingan terakhir kemarin ya. Kemarin sebelumnya juga dia sudah pernah kalah. Jadi tapi lagi-lagi bahwa pertarungan di Liga Champions itu tidak sama dengan pertarungan di Liga Domestik. Liga Champions penuh dramatis ya, penuh dengan agregitas dan sebagainya. Pasti pemain salah satu indikator bahwa pemain itu hebat kalau dia bisa menjadi yang terhebat dalam Liga Champions. Saya kira mungkin begitu awalnya. Okay. Ya, Coach, kalau dilihat dari sisi pemain, di mana di sini kan dikabarkan bahwa satu pemain dari Bayern Munchen yang cukup vital, yaitu Lewandowski, dikabarkan akan absen pada pertandingan ini. Sementara dari kubu PSG itu sendiri, PSG itu akan menurunkan semua pemain intinya. Kira-kira bagaimana pelatih dari kedua tim ini untuk memasang strategi siapa-siapa pemain inti yang akan diturunkan pada laga ini? Memang kita katakan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Munchen ini adalah Lewandowski yang menjadi mesin gol di Bayern Munchen tidak masuk dalam atau dia lagi cedera. Namun saya kira bahwa meskipun Lewandowski tidak masuk, pasti ada banyak pemain-pemain yang bisa diandalkan di Munchen ya. Seperti dengan Thomas Müller yang memiliki pengalaman di Liga Champions dan
salah satu pemain yang sangat berbahaya, adalah Kimmich ya. Ini pemain tengah andalan dari timnas Jerman. Dia selalu memberikan umpan-umpan yang sangat akurat kepada Müller ya. Müller dan begitu juga dengan Coman. Kita ketahui bahwa Coman tahun lalu dia adalah penentu dari kemenangan dari Munchen pada saat dia di penal mengalahkan dari PSG. Sementara kita ketahui bahwa kalau PSG memang dilihat dari segi pemain atau formasi dia sudah lengkap. Ada Neymar ya, yang beberapa pekan lalu di Liga Champions tidak bisa main, tapi kemarin dia sudah main ya, sudah dimainkan dan sudah duet antara Neymar dengan Mbappe ini akan menjadi momok tersendiri dari pertahanan dari Munchen yang digawai oleh penjaga gawang yang sangat kawakan, yaitu adalah Neuer. Ya, Neuer memang cuma kita juga ketahui bahwa dari segi salah satu keunggulan dari PSG utamanya kiper adalah Keylor Navas ya. Keylor Navas ini memiliki keunggulan pada saat ada penalti ya. Dia beberapa kali dia terkena dengan mampu mengagalkan yang namanya penalti meskipun dia di negaranya atau di liga domestik dia sering mengagalkan kalau ada penalti. Ini menjadi keunggulan ya. Ini menjadi keunggulan tersendiri dari PSG itu sendiri. Apalagi ada salah satu pemain yang sangat berkontribusi adalah kapten itu sendiri adalah Marquinhos. Marquinhos ini memiliki talenta yang sangat baik. Di samping dia sebagai ujung tombak di bagian pertahanan, dia juga sering masuk ya. Dia juga sering naik di depan, utamanya kalau bola-bola mati atau sudut ya. Dia sering berduel dan memiliki body untuk memasukkan gol ya. Dengan kondisi yang seperti ini saya kira bahwa pertarungan kedua tim ini sangat menarik dan pasti akan terjadi jual beli serangan dalam hal pertandingan. Insyaallah akan berlangsung subuh dini hari nanti ya, atau hari Kamis ya. Ya. Kalau kita lihat dari kepelatihan dari kedua tim ini, di mana Bayern Munchen itu akan dilatih oleh Hans Flick, yaitu memiliki prestasi yang cukup mentereng yang telah membawa Bayern Munchen juara pada Liga Champions musim lalu. Sementara di kubu PSG itu sendiri ada Pochettino. Yang memiliki prestasi yang cukup bagus juga. Kira-kira bagaimana coach melihat ini dari strategi untuk memenangkan pada laga ini? Ya, kalau saya memang menganalisa dari taktik yang dia pakai dari kedua pelatih, baik dari Bayern Munchen maupun kepada PSG ini, ya memang ini sudah langganan ya. Ini sudah langganan dari Liga Champions. Jadi pasti dia sudah mengetahui bahwa dia akan memasang ini ya. Begitu juga dia bagaimana dia mampu memberikan motivasi kepada tim pemainnya. Seperti kita ketahui bahwa sebelum pertandingan dimulai, ada pernyataan dari PSG ya, dari pelatih PSG itu sendiri, bahwa salah satu pemain yang akan diantisipasi adalah Thomas Müller ya. Thomas Müller pasti dia akan dijaga oleh Marquinhos ya. Dia akan jaga ketat oleh Marquinhos, sehingga pertarungan antara Thomas Müller dengan Marquinhos ini akan terjadi yang sangat sengit. Ini ya, itu yang kedua. Dari sisi tengah ya, saya memprediksi bahwa
si Stenga ini agak lebih kekuatan dari Bayern Munchen, karena memang salah satu kekuatan dari Bayern Munchen selama ini adalah pemain tengah mereka, di mana ada antara dua pemain yang sangat kuat adalah Goretzka, Goretzka dan Kimmich. Ini yang menjadi suplai bola ke depan. Sementara di PSG itu sendiri ya ada pemain veteran atau pemain senior yang sangat pengalaman adalah Di Maria di PSG itu, dan akan berpasangan dengan Andre Herrera. Ini menjadi juga pertarungan menjadi penyuplai bola, menjadi penetrasi kalau ada bola-bola serangan dari Munchen itu sendiri, dia akan menjadi penetrasi. Begitu juga kalau dia menyerang, dia akan bertumpu kepada dua pemain ini, dia akan menyuplai bola kepada Mbappe dan Neymar. Ya, Coach, kalau kita lihat dari head to head dari kedua tim ini, di mana kelihatannya ini Bayern Munchen unggul daripada PSG, di mana pada 5 pertandingan terakhir itu Bayern Munchen berhasil mengalahkan PSG sebanyak 4 kali, sementara PSG cuma menang 1 kali. Selain itu di 5 pertandingan terakhir Bayern Munchen ini tidak pernah kalah, sementara itu di 3 pertandingan terakhir ini PSG 2 kali kalah. Kira-kira bagaimana peluang coach peluang kedua tim ini untuk maju ke memenangkan laga ini? Ya, mungkin kalau saya bisa menjelaskan bahwa antara Munchen dengan PSG ini, kalau dilihat dari pertemuan, saya kira tidak bisa menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena PSG ini baru 2 atau 3 tahun membeli pemain-pemain andalan. Beda dengan Bayern Munchen. Bayern Munchen ini sudah beberapa tahun dia disokong oleh dana untuk membeli pemain-pemain hemat. Jadi itu secara otomatis bahwa baru 2 tahun belakang ini PSG baru berbenah dan membeli pemain-pemain hebat, sehingga belum bisa dibandingkan, belum bisa dijadi tolak ukur bahwa dominan dari Munchen akan berlanjut, belum bisa menjadi ukuran antara apakah 5 tahun kali ya. Saya kira mungkin begitu. Kalau saya melihat bahwa pertandingan kali ini saya kira akan mengarah ke pada tuan rumah yang syarat dengan pengalaman dan bisa saja seperti tadi saya katakan bahwa PSG akan membalas dendam terhadap Munchen itu sendiri. Namun sangat sulit. Kenapa? Karena dia melawan tim kuat, dan kita ketahui bahwa kandang dari Munchen ini adalah angker bagi semua tim, jarang yang bisa memenangkan pertandingan kalau dia bermain di Jerman. Kira mungkin begitu. Ya, sebenarnya saya ini masih ingin menanyakan satu pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaannya sudah dijawab sama coach. Ya, terima kasih coach atas prediksinya terkait laga antara Bayern Munchen versus PSG. Ya, pemirsa, demikianlah prediksi yang akan tersaji di pertandingan perempat final antara Bayern Munchen versus PSG. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nanti analisis. Ya, dan jangan lupa mengikuti analisis atau prediksi-prediksi pertandingan selanjutnya. Terima kasih.